Aku tetap
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terpujilah Yesus Kristus Tuhan kita. Kau Allah yang ajaib Tuhan. Kau pengharapan setiap kami Tuhan. Saat kami berserah Tuhan, Kau menyatakan mujizat buat setiap kami. Kasih nyata buat setiap kami.
Di dalam kami damai. Dunia boleh membuat hati kami khawatir. Dunia boleh membuat hati kami gentar. Dunia boleh membuat hati kami takut. Tapi Engkaulah pengharapan kami. Engkaulah sumber kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Dan saatnya kami mau berdiam diri, duduk diam Tuhan, untuk mendengarkan setiap perkataan-Mu. Jamah telinga kami, jamah hati kami. Kami ingin mendengar yang terbaik dari-Mu. Terima kasih Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan siang hari ini. Bersama-sama dengan mantap katakan amin. Silakan duduk. Salam. Salam GTM. Lebih keras lagi kayaknya bisa. Kalahkan suaranya Bu Dina. Salam GTM. Haleluya. Ada sukacita? Biarlah hari ini kita selalu diwarnai dengan sukacita. Tadi di ibadah yang raya yang pertama, Bapak Gembala mengajak, ayo buat hati kita bersukacita. Katakan bersama-sama, hatiku mau bersukacita. 1, 2, 3. Dan dengan sukacita, maka kita akan tetap sehat. Amin. Bulan ini kita membahas tentang kasih karunia yang berlimpah-limpah. Live in abundant grace. Hidup di dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Kalau berbicara tentang kasih karunia, pasti setiap anak-anak Tuhan akan merasakan bahwa hidup kita selalu dipenuhi dengan kasih karunia Tuhan. Amin. Sampai sekarang kita hidup pun juga, ini semua adalah karena kasih karunia Tuhan. Saya sampai sekarang ini hidup pun juga kasih karunia Tuhan.
Tapi saya juga terus terang kepada Bapak Ibu Saudara, saya juga hidup dengan wanita lain, dengan Asih Kusuma, dan bukan kasih karunia, tapi Asih Kusuma. Saya sudah hampir 20 tahun hidup dengan Asih Kusuma, dan hasilnya hidup kami sekeluarga dipenuhi dengan kasih karunia. Amin. Istriku, so sweet ya. Ya, puji Tuhan. Dan biarlah kasih karunia Tuhan selalu melimpah di dalam kehidupan kita. Kita masuk di minggu yang keempat, dan kita sudah banyak mendengarkan tentang kasih karunia Tuhan. Dan hamba-hamba Tuhan di tempat ini yang dipenuhi dengan kasih karunia Tuhan sudah menyampaikan firman Tuhan itu. Dan biarlah kita tidak bosan mendengarkan itu. Dan terus itu akan menjadi kekuatan dan kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu Gembala juga menyinggung bahwa kasih karunia itu dari bahasa Yunani adalah dari kata karis. Dan dari kata karis ini, karis menjadi akar kata dari karisma. Karisma. Dan diharapkan, dikehendaki setiap anak-anak Tuhan akan memiliki kasih karunia Tuhan, sehingga kehidupannya akan semakin berkarisma. Amin. Katakan bersama-sama, hidupku penuh dengan kasih, karisma. Hidupku penuh dengan karisma. 1, 2, 3. Soalnya sekarang yang dicari itu adalah orang-orang yang berkarisma. Di tengah-tengah pandemi seperti ini juga kita harus bisa menjadi anak-anak Tuhan yang berkarisma. Anak-anak Tuhan yang menjadi panutan. Akhirnya orang akan melihat dan simpatik. Akhirnya menjadi karismatik. Dan biarlah kita pun juga menjadi anak-anak Tuhan yang menarik perhatian. Karena kehidupan kita selalu dipenuhi dengan hal-hal yang baik. Karisma adalah kemampuan atau kehebatan yang dimiliki seseorang. Dan karisma ini diperoleh bukan dari jenjang kependidikan secara formal, tetapi diperoleh kalau secara rohani dikatakan karisma itu adalah kemampuan yang diberikan Roh Kudus secara khusus kepada orang percaya untuk dipergunakan untuk melayani, untuk membangun jemaat, untuk bekerja, untuk beraktivitas, dan semuanya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi, karisma adalah kemampuan yang diberikan Roh Kudus kepada siapa? Kepada kita secara khusus. Dalam renungan yang dibagikan oleh Bapak Gembala, setiap kita anak-anak Tuhan yang dipilih itu diberikan kasih karunia. Ada 2 kasih karunia, yaitu apa? Kasih karunia keselamatan. Kita sudah diselamatkan dengan Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Nanti kita akan bahas bahwa Yesus adalah pemimpin yang berkarisma. Nanti ada. Dan selain kasih karunia keselamatan yang diberikan kepada kita, ada kasih karunia lagi, yaitu apa? Kasih karunia khusus. Di sini dikatakan kepada orang percaya yang dipergunakan untuk melayani, membangun, bekerja, beraktivitas, dan semuanya itu semata-mata untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi, kalau kita sampai sekarang ini diberkati Tuhan, di tengah-tengah pandemi seperti saat ini, seringkali kalau kita mendengarkan kata itu positif, itu kita sudah parno, ya. Kita sudah ketakutan, hati kita gelisah. Aduh, jangan-jangan, kemarin aku habis ketemu lagi. Aduh, jangan-jangan katakan. Nah, biarlah itu tidak menjadi takut kita, gitu ya. Kalau kita masih bisa hidup, kita masih bisa bertahan sampai sekarang ini, kita memiliki daya tahan tubuh yang kuat, itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Kalau kita merasakan kasih karunia Tuhan, mari kita kembalikan kehidupan kita, kesehatan kita untuk Tuhan. Caranya apa?
kita jalin komunikasi yang baik dengan Tuhan. Di tengah-tengah pandemi terus jangan kita semakin mundur dari Tuhan. Hendak beribadah, hendak berdoa, hendak membaca firman Tuhan. Kehidupannya semakin jauh dari Tuhan. Karena di saat-saat seperti inilah, saat-saat penampian, saat-saat penyaringan, di mana anak-anak Tuhan yang semakin berisi, saatnya nanti akan keluar dari masa pandemi ini. Hidupnya akan diberkati Tuhan, rohaninya akan semakin diberkati Tuhan, dan kita akan semakin berlimpah-limpah dengan kasih karunia Tuhan. Amin. Ada satu tokoh di Alkitab, kemarin beberapa minggu yang lalu kita sudah mendengarkan, ada Daniel, banyak sudah kita dengar. Terus ada juga yang meremehkan kasih karunia Tuhan, yang menganggap remeh kasih karunia Tuhan. Diberikan contoh ibu gembala si bungsu yang meminta haknya, kemudian dia pergi dan mau pesta pora, dan dia meninggalkan kasih karunia yang diberikan oleh bapaknya. Nah, siang hari ini kita belajar dari satu tokoh Alkitab yang dipenuhi dengan karisma, yaitu siapa? Salomo. Salomo memiliki karisma yang sangat luar biasa. Alkitab mencatat bahwa tentang kehebatan Salomo ini yang pertama adalah dia memiliki hikmat yang luar biasa. Dan raja-raja pada waktu itu berikhtiar untuk bertemu dengan Salomo, untuk mendengarkan apa? Untuk mendengarkan hikmatnya. Di 1 Raja-Raja 4 ayat ke-34. Bapak Ibu Saudara nanti bisa baca dari ayat yang ke-29 sampai yang ke-34. Di bagian terakhir di situ dikatakan, dan datanglah orang dari segala bangsa mendengar hikmat Salomo. Dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengarkan tentang hikmatnya itu. Karena kasih karunia yang berlimpah di dalam kehidupan Salomo menjadikan dia berhikmat. Semakin kita sering mendengarkan firman Tuhan, harusnya itu menjadikan kehidupan anak-anak Tuhan itu berhikmat. Seberapa sering kita menghadapi permasalahan di dalam kehidupan kita? Karena firman Tuhan, kita dimampukan. Sebenarnya hari ini saya ingin nyanyi dengan istri saya, tapi karena kami harus jaga jarak Tuhan. Ada satu buah lagu yang saya ciptakan. Nathan bisa tolong Nathan. Yang menceritakan bahwa di tengah-tengah permasalahan kehidupan kita, banyak gelombang badai kehidupan kita, tapi karena kasih karunia Tuhan yang membuat kita bisa menjalani itu. Bukan kuat, gagah dan perkasa, ku diangkat dan dipulihkannya, namun kasih karunia-Nya ku dimampukan, diberi kuasa melewati gelombang badai hidupku. Ku yakin tangan kuat-Mu selalu bersamaku. Oh, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang beri kekuatan padaku. Ku yakin tangan kuasa-Mu selalu besertaku, ku dipegang teguh selalu bersamaku. Karena hikmat Tuhan memampukan kita menghadapi setiap permasalahan kehidupan kita, walaupun di tengah-tengah gelombang kehidupan kita. Pada saat itu, di tengah-tengah goncangan perusahaan yang di mana saya bekerja, bukan semakin naik gaji, tetapi gaji dipotong. Padahal bukan masa pandemi, berjalan dengan baik. Ekonomi Indonesia pun juga baik. Tapi dipotong.
bulan ini terima setengah gaji. Bulan depan lagi dicicil, bukan setengah gaji lagi yang dikasih, tetapi yang setengahnya itu dipotong lagi. Yang kemarin yang setengah belum dikasih, ini dipotong lagi. Dari perjalanan pulang dari rumah Pak Frans, waktu itu hujan rintik-rintik membasahi bumi Pakuntaka. Dan saya mengendarai motor pelan-pelan sambil saya menangis. Kemudian akhirnya lagu itu tercipta. Bukan kuat, gagah dan perkasa. Ya Tuhan, kalau aku bisa menjalankan setiap kegiatanku, setiap pekerjaanku, bukan karena kuat gagah, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Dan Bapak Ibu saudara-saudaraku juga bisa mengingat itu. Mari kita ingat kasih karunia Tuhan. Bulan yang lalu kita lupakan hal-hal yang di belakang, tetapi ingat kasih karunia Tuhan yang terus itu menjadi kekuatan bagi kita, yang mendatangkan hikmat. Semakin kita dihadapkan dengan permasalahan yang berat, maka kita akan semakin berhikmat. Karena apa? Di situ kita akan bisa merasakan kasih karunia Tuhan. Dan di situ menjadikan kita menjadi anak-anak Tuhan yang berkarisma. Amin. Salomo memiliki hikmat yang luar biasa. Yang kedua, Salomo juga memiliki kekayaan yang banyak. Kekayaannya berlimpah. Kalau berbicara tentang kekayaan, setiap anak-anak Tuhan, siapa yang tidak mau kekayaan? Ada yang tidak mau kekayaan? Pasti semuanya ingin kaya. Dan di bulan ini kita akan berlimpah-limpah kekayaan kita. Kekayaan kasih karunia Tuhan yang melimpah, yang meluber. Sehingga kehidupan kita diberkati Tuhan. Tidak hanya kehidupan kita yang semakin diberkati Tuhan, orang yang di sekitar kita akan diberkati. Karena kasih karunia yang ada dilimpahkan di dalam kehidupan kita. Karena kasih karunia yang dilimpahkan di toko kita. Karena kasih karunia yang dilimpahkan dalam usaha kita. Karena setiap hari di saat kita bekerja, katakan tempat ini penuh dengan kasih karunia. Di saat kita buka toko, Tuhan, aku buka kasih karunia dari Tuhan. Di saat buka gudang, aku buka gudang kasih karuniaku. Akhirnya akan dipenuhi dengan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Amin. Oh, enak saja ngomongnya. Ya kalau dalam kondisi yang baik, enak saja bisa mengucap syukur dengan kasih karunia. Bagaimana kalau dengan hal yang tidak baik? Di dalam hal yang mungkin kita tidak baik, mari kita ingat akan kasih karunia Tuhan. Pasti di saat mungkin kita merasakan yang tidak baik, pasti ada rencana Tuhan. Ada sesuatu rencana Tuhan yang akan Tuhan berikan bagi kita. Dan belajarlah untuk kita bisa mengucap syukur. Saya pun juga pernah mengalami hal yang tidak baik. Ada satu harta yang kami miliki, yang kami sayang, ternyata diambil Tuhan. Maaf, kok diambil Tuhan? Diperkenankan gitu ya. Diambil oleh orang gitu ya. Padahal saya ingin memberikan kejutan bagi istri saya, tetapi ternyata diambil orang, dicuri oleh orang. Entah itu apa bahasanya. Di saat itu sempat kami shock. Tapi puji Tuhan, itu tidak membuat hubungan kami suami istri membuat tidak baik. Di saat seperti itu, kami bisa saling menguatkan. Bahkan nanti bulan Januari, nanti tanggal 6, kami masuk di tahun yang ke-20 tahun. Dan kami rasakan, saya sama istri saya, rasanya seperti pacaran terus. Iyalah, iya. Memang iya kok. Walaupun mungkin harus menantang maut. Pada saat awal-awal pandemi, saya harus pulang ke Solo. Padahal pada waktu itu juga bulan Maret, ya semuanya sudah bermasker. Saya sempat pulang. Dan sekarang istri saya pun juga, karena dia ingin menjadi istri yang baik buat saya. Karena istri saya adalah istri yang paling cantik buat saya untuk selama-lamanya. Ya, akhirnya dia pun juga. Jadi siapa yang pulang?
Aku yang pulang. Berani. Pulang sendiri. Iya. Jadi sekarang pulang akhirnya bersama-sama dengan saya. Saya hidup bersama asihku semua. Karena kehidupan kami dipenuhi dengan kasih karunia dari Tuhan. Nah, diberikan kekayaan yang berlimpah-limpah. Walaupun mungkin di dalam kondisi yang tidak baik, mari kita bisa mengucap syukur dengan kasih karunia Tuhan. Sempat saya menolak Tuhan. Tuhan, kenapa ini? Saya sudah melayani Tuhan. Saya menjadi pendeta. Saya sudah melepaskan pekerjaan. Saya sudah memberikan full secara pelayanan. Kenapa sekarang jadinya seperti ini? Protes sama Tuhan. Tidak terima dengan Tuhan. Tapi di saat seperti itu, kamu yang baik-baik aja bisa menerima. Karena dalam kondisi seperti ini, masa kamu akan menghujat aku terus? Di kamar, saya saat menangis, gitu ya. Wah, Tuhan, pokoknya saya tidak terima. Saya protes dengan Tuhan. Saya demo dengan Tuhan. Tapi di saat seperti itu, saya paksa hati itu. Oh, naikkan ucapan syukur, naikkan ucapan syukur, naikkan ucapan syukur. Dan sekarang, istri saya bilang, tidak apa-apa, kalau memang itu menjadi berkat bagi orang lain, ya sudah, tidak apa-apa, relakan. Serius, iya, langsung plong hatiku, langsung hati saya langsung nyeles gitu. Saatnya dengan istri yang tercinta ngomong gitu. Dan sudah sekarang, ya sudah, biasa saja diambil. Karena Tuhan, yang penting pokoknya Tuhanku tidak diambil dariku. Dan kasih karunia, sumber kasih karunia itu terus ada di dalam kehidupan kita. Karena itu yang akan menjadikan kita kaya dalam segala hal. Amin. Oleh sebab itu setiap anak-anak Tuhan yang dilimpahi dengan kasih karunia, biarlah kita akan semakin berkarisma. Karena Yesus sendiri memberikan teladan itu di dalam kehidupan kita. Mari kita buka sekarang. Yohanes 10 ayat yang pertama sampai yang ke-18 saya akan bacakan secara perlahan-lahan bagi Bapak Ibu Saudara dan juga bagi seluruh jemaat yang ada di rumah. Judulnya Gembala yang Baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Ya, yang kelima. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa yang dimaksud. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Akulah pintu ke domba-domba itu. Akulah yang mengenal domba-domba itu. Dan Tuhan mengenal satu-satu domba-domba yang dia gembalakan. Karena Yesus adalah pemilik domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Di saat Yesus membuka pintu itu, dipanggilnya satu-satu domba-domba itu. Dan Yesus mengenal. Yesus sebagai gembala yang baik mengenal domba-domba itu. Kalau istri saya kemarin menyampaikan firman Tuhan di ibadah tim youth dan provisional, kalau ada yang satu yang hilang, pasti gembala yang baik akan mencari yang satu itu. Terus sekarang kemana yang 99 itu? Ditaruhnya di tempat yang aman. Kalau sudah aman, Yesus mencari yang satu itu. Dan di sini dikatakan, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat
dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Padang rumput di sini berbicara tentang berkat-berkat Tuhan. Kalau kita mengikut gembala yang baik, maka kita akan menemukan padang rumput yang hijau. Ayat yang ke-10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, mempunyai kasih karunia, dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Di situ dikatakan limpah, berlimpah. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus gembala yang baik, dan dia sudah buktikan kasih karunia-Nya dengan mati di atas kayu salib. Untuk siapa? Untuk kita, domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Inilah pemimpin-pemimpin yang ada di dunia ini. Dia merasa sok pemimpin, tetapi begitu ada masalah, dia lari. Dombanya ditinggal. Tetapi gembala kita tidak pernah meninggalkan kita, karena dia adalah gembala yang baik. Bahkan gembala kita, dia di depan, dia berjalan di depan, dan dia mati untuk kita. Bukan kita domba-dombanya yang dimakan serigala, tetapi gembala. Gembala itu mati untuk kita, untuk saudara dan saya. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Biarlah kita bisa mengenal Tuhan. Bagaimana caranya? Jalin komunikasi yang baik, terus jalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Supaya kita semakin mengenal Tuhan, supaya kita mendapatkan perkenanan Tuhan. Bisa kita semakin berkenan kepada Tuhan, maka kasih karunia itu akan dilimpahkan di dalam kehidupan kita. Amin. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi pada domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Gembala kita adalah gembala yang baik. Tidak hanya kita sebagai anak-anaknya yang diberikan kasih karunia, domba-domba lain pun juga diberikan kasih karunia. Tapi satu hal yang diinginkan, supaya mereka pun juga satu penggembalaan, yaitu sama dengan gembala kita yang baik. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugasku yang kuterima dari Bapa. Tuhan Yesus memberikan teladan bagi kita menjadi pemimpin yang memiliki karisma, karena kehidupannya dipenuhi dengan kasih karunia Bapa. Dan itu pun juga ialah memenuhi kehidupan kita. Setiap anak-anak Tuhan, jemaat gereja Bethesda Jakarta Timur semakin dipenuhi dengan kasih karunia Tuhan. Kasih karunia berarti pemberian yang sangat bernilai, yang tak ternilai harganya bagi kita. Kalau kejutan mungkin ya direncanakan oleh manusia, tetapi ini adalah kasih karunia yang merencanakan itu Tuhan sendiri bagi kita. Dan pemberian Tuhan itu sangat bernilai, sangat kita butuhkan. Apa pemberian dari Allah itu? Yang pertama, tadi di awal sudah saya singgung, bahwa kasih karunia yang diberikan Tuhan adalah kasih karunia keselamatan bagi kita. Yesus sudah mati bagi kita. Di Efesus 2 ayat ke-8 sampai ayat ke-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usaha, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Dan jangan ada orang yang memegahkan diri. Keselamatan diberikan bagi kita. Keselamatan sudah disediakan bagi kita, setiap anak-anak Tuhan.
Ya, kita hidup di dalam kasih karunia yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Tidak hanya kasih karunia keselamatan yang Tuhan berikan, Tuhan melengkapi itu dengan kasih karunia khusus. Kasih karunia yang diberikan Allah bagi kita. Di dalam setiap pekerjaan kita, di dalam usaha kita, biarlah itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kasih karunia Allah akan melayakkan kita, memampukan kita datang kepada Tuhan. Pagi hari ini, siang hari ini, biar kita membawa kasih karunia Tuhan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita mau mengembalikan itu bagi nama Tuhan. Dan yang ada pada kita itu akan bisa kita nikmati, dan berkat-berkat yang ada pada kita pun juga akan bisa menjadi berkat bagi sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Mari kita akan renungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita angkat kedua tangan kita. Mari kita ingat akan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan. Biarlah hidup kami selalu memuliakan nama-Mu. Mari setiap pribadi lepas pribadi kita menyembah Tuhan. Kita mengucap syukur untuk kasih karunia yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Biar semakin berlimpah-limpah kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita, dan menjadikan kehidupan kita berhasil. Kehidupan kita semakin bernilai, kehidupan kita semakin berharga. Jangan ada satupun yang tidak menyembah Tuhan. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Mari kita kembalikan ini semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau saat ini kita diberikan keluarga yang indah, suami atau istri yang indah di hadapan Tuhan, mari kita kembalikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau kita diberkati dengan materi yang berlimpah, mari kita bawa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu semua adalah karena kasih karunia Tuhan yang memampukan kita memiliki, yang memampukan kita mempunyai itu semua.
sepenuhnya dalam tangan Tuhan, karena kami sangat menyadari erat kaitannya kasih karunia dengan kemampuan kami, kekuatan untuk menghadapi kehidupan selanjutnya. Ya Tuhan, Allah di surga, kiranya Tuhan Allah menuntun kehidupan kami. Tuhan memberkati pemeliharaan Allah ada pada kami. Yang bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan, firman Allah terus memberikan kekuatan atas kami. Kami menyadari ada kasih karunia yang ada pada kami, dan biarlah semakin hari iman percaya kami, pengenalan kami akan Tuhan Yesus Kristus semakin berkokoh, dan pengharapan kami letakkan dalam tangan Tuhan. Yang bersyukur di hadapan Tuhan, berkati hamba yang sudah menyampaikan kebenaran firman Allah, urapan Allah, hikmat yang datang dari Tuhan melimpah-limpah. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Tiba saatnya kami akan berikan persembahan. Kami serahkan dengan penuh sukacita, dan harta benda segala berkat yang ada pada kami pergunakan penuh dengan tanggung jawab, dan kiranya datang kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami serahkan doa ini, kami serahkan persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua diberkati Tuhan, bersama-sama katakan amin. Kita kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan duduk saudara, jangan pegang persembahan. Tuhan, untuk saudara yang sampaikan selamat buat saudara-saudara yang sudah lulus, sudah wisuda dalam minggu ini. Ada 5 saudara. Apakah ibadah kedua ini ada yang hadir? Mungkin ibadah 3 dan 4 tadi ada saudara, dan selamat. Ada keluarganya juga di sini. Kemudian tadi di tayangan juga sudah baptis saudara kita Hadi Gunawan minggu yang lalu, dan hari ini akan diserahkan penyerahan akte baptisannya. Untuk itu kami undang saudara Hadi Gunawan bisa maju ke depan. Haleluya. Saya bisa serahkan akte baptisan ini. Silakan. Tuhan berkati, dan terus jaga keselamatan. Maksud saya
tumbuhkan iman semakin hari semakin kuat menyembah Tuhan. Setuju? Tuhan berkati. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Bagi saudara yang belum baptis, silakan dan bisa menghubungi kami untuk bisa segera dibaptis, menerima kasih karunia Roh Allah tinggal dalam kehidupannya. Kemudian ada di antara kita yang baru pertama kali hadir, bisa lambaikan tangan saudara. Yang baru pertama kali hadir, tadi ada informasi ada yang bernama Jonathan dan Novelius. Yang mana Jonathan bisa berdiri? Jonathan, Novelius. Tuhan berkati. Selamat datang saudara-saudara, silakan kembali. Namanya persis anak saya Jonathan yang main keyboard, yang hari ini berulang tahun, umurnya sudah 200 berapa, lebih tua dia daripada saya. Ya, ada Titi datang, panggil saya Om, panggil dia juga Om, berarti kita seumuran. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Ada hal yang penting yang perlu saya sampaikan kepada saudara. Karena 2-3 hari ini bahwa kasus COVID-19 itu bukan semakin berkurang, tetapi semakin bertambah di Kota Tarakan. Itu bukan prestasi, ya, tetapi memprihatinkan. Saya wanti-wanti, saudara, setiap kali ada ibadah, setiap kali ada pertemuan dengan umat Tuhan, saudara, jaga kesehatan baik-baik. Kesehatan bukan karena orang tua. Kesehatan kita bukan karena orang lain, tetapi usahakanlah saudara semaksimal mungkin saudara bisa memperoleh sehat. Entah caranya saudara berolahraga, saudara hati yang senang, dan buatlah hidup saudara itu sehat. Secara fisik, secara jasmani, tubuh kita, tetapi sehat rohani juga. Saudara fisiknya sehat, tapi rohaninya nggak sehat, kurang setengah on, saudara kurang baik juga. Tetapi rohani saudara sehat, tangguh di dalam Tuhan, dan fisik saudara juga sehat. Tuhan senang dengan kehidupan kita karena hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Jadi jaga kesehatan sebaik mungkin, disiplin, pakai masker di semua kegiatan kita. Ayo saudara lebih disiplin lagi, jaga jarak. Ya, dimanapun saudara ada kerumunan, tetap ini saya pesankan kepada saudara setiap kali supaya bukan supaya saudara bosan, tidak, sudah dipraktekkan dan supaya Kota Tarakan lebih hari lebih aman. Setuju katakan amin. Siapa yang mau kota kita aman, bolehlah berkata saudara. Ayo senang tundukkan kepala kita. Kita berdoa buat kota kita Tarakan. Kepada nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa buat kota kami Tarakan. Kiranya belas kasih Tuhan ada pada kota kami. Setiap penduduk, setiap warga yang ada di kota Tarakan ini diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa mohon kehadapan ya Tuhan, pertolongan datang dari Tuhan. Kiranya Allah yang penuh dengan belas kasih senantiasa melimpahkan kebaikan bagi kota kami. Berkati pemerintah, wali kota, wakil wali kota, semua aparat pemerintahan, aparat keamanan, kami semua, setiap suku yang ada di kota ini saling mengasihi dan saling membangun kota ini untuk kemajuan, terlebih buat kesehatan kota, buat kesehatan keluarga kami masing-masing, kesehatan di gereja ini, kesehatan pribadi kami. Kami memohon kehadapan-Mu dalam ibadah minggu ini, ya Tuhan. Kiranya Allah menganugerahkan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan saudara-saudara kami di kota lain yang bersama-sama beribadah hari ini, kota kami masing-masing diberkati Tuhan, tempat tinggal kami masing-masing diberkati Tuhan, gereja kami juga diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur kehadapan-Mu ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita meninggalkan gereja yang kita kasih ini, pulang ke tempat masing-masing, mari kita pamit berdiri bersama-sama. Kita memuji Tuhan, naikkan pujian, kami memuji kebesaran. Kami memuji
Silakan berdoa apa yang menjadi kerinduan saudara, keperluan kebutuhan saudara nyatakan ke hadapan Tuhan. Silakan berdoa secara pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Kami bersyukur kehadapan-Mu dari awal ibadah sampai selesainya. Penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan ada pada kami. Kami bersyukur kiranya pujian, penyembahan, pengakuan kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur firman-Mu ya Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat hamba-hamba Tuhan yang sudah terlibat pelayanan. Kiranya urapan Allah memenuhi. Bahkan kami juga bersyukur buat setiap anak-anak Tuhan yang setiap beribadah mengagungkan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami semua diberkati Tuhan, kehidupan kami dalam penyertaan Tuhan, dalam tuntunan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah pada siang hari ini. Haleluya. Sekarang jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dan terimalah kasih sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus demi nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput saya dan saudara menikmati kemuliaan yang kekal. Diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, dan diberkati pelayanan. Apa yang kau kerjakan dibuat Allah berhasil dan berkemenangan. Mari percaya Allah menyertai memberkati kita. Katakan dengan penuh iman bersama-sama. Amin. Puji Tuhan. Saudara, sebelum saudara doa lagi mau pulang karena hujan, saudara boleh sementara menunggu hujan reda sambil ngobrol dan tetap jaga jarak ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.